Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita, yaitu mengenai identitas trigonometri sudut rangkap. Di akhir pembelajaran nanti, anak-anak ibu diharapkan dapat menentukan nilai suatu trigonometri dengan menggunakan rumus identitas trigonometri sudut rangkap. Rumus identitas trigonometri sudut rangkap ada yang untuk sin, cos, dan tangen. Untuk sin, rumusnya yaitu sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Dan untuk cos ada 3 rumusnya. Ada yang cos 2 alfa sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Ada yang berupa 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Dan ada yang berupa cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Ketiga rumus ini dapat digunakan salah satunya sesuai dengan soal yang akan kalian cari nilai trigonometrinya. Kemudian untuk tan, rumusnya yaitu tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 dikurang tan kuadrat alfa. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai trigonometri dari 2 sin 15 derajat cos 15 derajat. Kemudian yang B-nya 4 cos kuadrat 22,5 derajat dikurang 2. Perhatikan pembahasan untuk yang A. Di sana kita soalnya itu 2 sin 15 derajat cos 15 derajat. Yang rumusnya berupa 2 sin cos, yaitu sudut rangkap dari sin, yaitu sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa, atau sin 2x sama dengan 2 sin x cos x. Berarti 15 derajat di sana sama dengan nilai x atau nilai alfanya. Kita ubah bentuk dari 2 sin 15 derajat cos 15 derajat menjadi sin 2 kali 15 derajat atau sin 2 alfa atau 2x. Jadi x-nya diganti dengan 15 derajat. Kemudian kita kalikan 2 kali 15 yaitu 30 derajat. Yang kita cari jadinya yaitu nilai dari sin 30 derajat yaitu 1/2. Jadi nilai dari 2 sin 15 derajat cos 15 derajat sama dengan sin 30 derajat sama dengan 1/2. Kemudian untuk yang B, soal kita itu 4 cos kuadrat 22,5 derajat dikurang 2. Yang ada cos kuadratnya pada rumus cos 2 alfa yaitu rumus dari 2 cos kuadrat alfa dikurang 1 atau rumus dari 2 cos kuadrat x dikurang 1. Nah, pada soal kita depannya 4 dan belakangnya 2, sedangkan pada rumus yaitu depannya 2 di belakangnya 1. Berarti semuanya kita bagi 2 atau 2-nya kita keluarkan sehingga diperolehlah bentuk 2 dikali 2 cos kuadrat 22,5 derajat dikurang 1. Kemudian 2 cos kuadrat 22,5 derajat kurang 1-nya kita ubah menjadi cos 2x atau cos 2 alfa. Berarti x-nya itu yaitu 22,5 derajat. Sehingga terbentuklah cos 2 kali 22,5 derajat. Kita cari nilai 2 kali 25 derajatnya, 2 kali 22,5 derajatnya yaitu 45 derajat. Sehingga nilainya menjadi 2 dikali cos 45 derajat. Cos 45 derajat yaitu 1/2 akar 2. Kemudian 2 dikali 1/2 hasilnya 1. Jadi satunya nggak perlu ditulis, dapatlah peroleh hasilnya itu akar 2. Jadi nilai dari 4 cos kuadrat 22,5 derajat dikurang 2 yaitu adalah akar 2. Kemudian untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikutnya. Contohnya itu nilai cos 1/8 pi. Nah, karena di sini ada cos, berarti kita menggunakan sudut rangkap cos 2 alfa yang memuat cos saja yang tidak ada sinnya. Berarti rumus yang kita gunakan yaitu 2 cos kuadrat x dikurang 1. Nah, kemudian untuk memperoleh cos x-nya atau cos alfanya, kita pindah ruaskan dulu satunya ke sebelah cos 2x sehingga diperolehlah cos 2x ditambah 1 sama dengan 2 cos kuadrat x. Kemudian tinggalkan cos kuadrat x-nya sendiri sehingga diperolehlah cos kuadrat x sama dengan cos 2x ditambah 1/2.
Nah, kemudian karena dia kuadrat, biar kuadratnya hilang, berarti sebelahnya harus kita akarkan. Sehingga diperolehlah cos X sama dengan plus minus akar cos 2X tambah 1/2. Sama dengan soal sebelumnya, X kita yaitu 1/8pi. Sehingga kita masukkanlah atau kita gantikan nilai X-nya. Sehingga cos 1/8pi sama dengan akar dari cos 2 dikali 1/8pi ditambah 1/2. 2 kali 1/8 yaitu 1/4. Sehingga diperolehlah akar dari cos 1/4pi ditambah 1/2. Pi nilainya yaitu 180. Jadi 1/4 dari 180 yaitu 45 derajat. Jadi cos 45 derajat yaitu setengah akar 2. Sehingga diperolehlah akar dari setengah akar 2 ditambah 1/2. Kemudian kita samakan penyebutnya, atau kita samakan dulu penyebutnya yang di atas. Sehingga diperolehlah akar 2 ditambah 2/2 per 2. 2 kali per 2-nya. Kemudian per 2 yang di bawah, bentuk pembagian bisa berubah menjadi bentuk perkalian, jadi dikali 1/2. Sehingga diperolehlah bentuk akar dari akar 2 tambah 2/4. Nah, akar dari 1/4 yaitu 1/2, sehingga diperolehlah akar dari 2 ditambah akar 2, atau akar dari akar 2 ditambah 2. Nah, Ibu rasa anak-anak Ibu sudah paham semuanya. Jika ada bagian-bagian yang belum paham atau yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan pada grup Telegram. Catat dengan baik dan pahami dengan baik agar kalian bisa menyelesaikan soalnya di saat UH nanti. Demikian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.